Salam saudara-saudara kasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Bersyukur kita kembali lagi dalam refleksi kita pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu ditempatkan untuk melayani, yang terambil dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya melayani hanya di dalam gedung-gedung gereja saja. Namun Dia juga ingin kita untuk mempengaruhi dunia melalui berbagai bidang profesi kita. Entah itu kita di dalam pendidikan, entah itu kita di dalam media dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan kisah Nehemia. Saudara, ketika dia mendengar tembok itu masih runtuh, yaitu tembok Yerusalem, dan harus membangun kembali, bahwa kita harus tahu bahwa tembok-tembok Yerusalem itu harus berdiri. Karena apa? Itu karena merupakan suatu tanda penting bagi musuh-musuh umat Allah. Lalu dalam keadaan yang runtuh itu, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pelajari sikap Nehemia sebagai orang yang rohani menghadapi kabar buruk itu, yaitu kabar bahwa tembok Yerusalem itu masih runtuh, belum terbangun. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia sedih, dia menangis, dan dia berkabung selama beberapa hari. Itu kita bisa melihat di dalam Nehemia 1 ayat 4a. Nah, dikatakan ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan sekedar kesedihan yang bersifat nasional, ya, hanya sekedar pemerintahan, tetapi ini bersifat rohani, karena ini juga melindungi kerohanian mereka di dalam bait Allah. Dan kedua, Nehemia itu berdoa dan berpuasa. Di dalam 4b dikatakan, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Di sini kita bisa melihat bahwa Nehemia datang kepada Allah dahulu, dan baru sesudah itu dia datang kepada raja. Di dalam Nehemia 2 ia datang kepada raja. Nah, tetapi saudara kasih dalam Tuhan, doa yang mulai dinaikkan pada bulan Kislew pada ayat pertama baru dijawab pada bulan Nisan dalam Nehemia pasal 2 ayat 1, yaitu bulan keempat setelah Kislew. Jelas Bapak Ibu bahwa dia berdoa dengan tekun selama 4 bulan. Lalu yang ketiga, reaksi atau respon dia ketika mendengar tembok itu masih runtuh, yaitu Nehemia mau menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam ayat 11b dikatakan, dan biarlah hambamu berhasil hari ini mendapatkan belas kasihan dari orang ini, yaitu raja. Dikatakan ketika itu aku ini juru minum raja. Saudara kasih dalam Tuhan, Nehemia tidak hanya sedih saja, Nehemia juga tidak hanya berdoa saja, tetapi dia menyediakan diri untuk dipakai oleh Tuhan, dan dia rela berkorban demi meninggalkan kedudukan yang tinggi, zona yang nyaman, untuk melakukan tugas Tuhan yang luar biasa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menempatkan Nehemia menjadi seorang imam. Tuhan tidak menempatkan Nehemia sebagai pemuka agama, tetapi justru sebagai juru minum raja, dan nantinya juga sebagai bupati kalau kita melihat di dalam Nehemia pasal 5. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan membuat Nehemia mengerti bahwa rencana Tuhan bagi bangsanya itu belum selesai, dan dia memiliki kerinduan membawa bangsanya kembali beribadah pada Tuhan. Dan inilah kita bisa mengerti bahwa Nehemia bersedih bukan bersifat nasional, karena bersifat secara rohani. Dia ingin membawa kembali mereka ke dalam ibadah di hadirat Tuhan. Dan Nehemia dan kita saat ini sama-sama menghadapi situasi dan keadaan sekitar yang buruk. Tetapi kalau kita bisa melihat reaksi Nehemia, dia sedih, dia berdoa dengan tekun, dan dia mau dipakai oleh Tuhan, dan serta dia mau berkorban. Sekarang saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya bertanya pada setiap kita, bagaimana reaksi saudara ketika kita melihat keadaan sekitar kita, kerohanian sekitar kita sedang hancur atau buruk? Kiranya ini menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.